Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Juanda, nomor BP 2001021006, berasal dari kelas 1B D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Dosen pengampu Insinyur Suhendrik Hanwar MT. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai aliran melalui pipa. Aliran laminar dan turbulen. Aliran fluida yang mengalir dalam pipa dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe aliran, yaitu laminar dan turbulen. Aliran laminar jika partikel-partikel fluida yang bergerak mengikuti garis lurus yang sejajar pipa dan bergerak dengan kecepatan sama. Aliran turbulen jika tiap partikel fluida bergerak mengikuti lintasan sembarang di sepanjang pipa dan hanya pergerakan rata-ratanya saja yang mengikuti sumbu pipa. Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa koefisien gesekan untuk pipa silindris merupakan fungsi dari bilangan Reynolds atau RE. Dalam menganalisa aliran di dalam saluran tertutup, sangatlah penting untuk mengetahui tipe aliran yang mengalir dalam pipa tersebut. Untuk itu harus dihitung besarnya bilangan Reynolds dengan mengetahui parameter-parameter yang diketahui besarnya. Besarnya Reynolds atau RE dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. RE sama dengan massa jenis fluida dikali diameter dalam pipa dikali kecepatan aliran rata-rata fluida per viskositas dinamik fluida. Aliran laminar jika bilangan Reynolds kurang dari 2000 dan turbulen jika bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Jika bilangan Reynolds terletak antara 2000 sampai 4000 maka disebut aliran transisi. Kerugian head atau head losses. A. Kerugian head mayor. Aliran fluida yang melalui pipa akan selalu mengalami kerugian head. Hal ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi antara fluida dengan dinding pipa atau perubahan kecepatan yang dialami oleh aliran fluida atau kerugian kecil. Kerugian head akibat gesekan dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari dua rumus berikut, yaitu 1. Persamaan Darcy Weisbach, yaitu HF sama dengan F L dikali V kuadrat per D kali 2G, di mana HF kerugian head karena gesekan, F faktor gesekan, D diameter dalam pipa, L panjang pipa, V kecepatan aliran rata-rata fluida dalam pipa, G percepatan gravitasi, di mana faktor gesekan F dapat dicari dengan menggunakan diagram Moody. Prosedur menetapkan nilai koefisien gesekan menggunakan grafik Moody. 1. Perhatikan absis dilabeli pada bagian bawah merupakan angka Reynolds RE. Koordinat dilabeli pada bagian kiri merupakan koefisien gesekan F. Tiap kurva merupakan nilai kekasaran relatif K per D. 2. Tentukan nilai kekasaran relatif K per D yang tertera pada bagian kanan. Perhatikan kurvanya. 3. Lihat bagian bawah grafik dan tentukan angka Reynolds RE. Dengan nilai RE yang ditentukan, tarik garis secara vertikal ke atas sampai mencapai memotong kurva K per D yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Dari titik potong tersebut, tarik garis secara horizontal ke kiri sehingga diperoleh nilai F. 5. Jika kurva dari nilai K per D tidak terplot di dalam grafik, secara sederhana tentukan posisi yang sesuai dengan interpolasi. 2. Persamaan Hazen-Williams. Rumus ini pada umumnya dipakai untuk menghitung kerugian head dalam pipa yang relatif sangat panjang seperti jalur pipa penyalur air minum. Bentuk umum persamaan Hazen-Williams yaitu HF sama dengan 10,666 Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,85 dikali D 4 pangkat 4,85 dikali L, di mana HF kerugian gesekan dalam pipa, Q laju aliran dalam pipa, L panjang pipa, C koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams, D diameter dalam pipa.
Diagram Moody telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran fluida di dalam pipa dengan menggunakan faktor gesekan pipa atau F dari rumus Darcy-Weber. Untuk aliran laminar, di mana bilangan Reynolds kurang dari 2000, faktor gesekan dihubungkan dengan bilangan Reynolds, dinyatakan dengan rumus F sama dengan 64/RE. Untuk aliran turbulen, di mana bilangan Reynolds lebih besar dari 4000, maka hubungan antara bilangan Reynolds, faktor gesekan, dan kekasaran relatif menjadi lebih kompleks. Faktor gesekan untuk aliran turbulen dalam pipa didapatkan dari hasil eksperimen antara lain: 1. Untuk daerah complete wrongness wrong pipes, yaitu 1/F sama dengan 2,0 log dalam kurung 3,7 per kekasaran per D, di mana F faktor gesekan. 2. Untuk pipa sangat halus seperti gelas dan plastik, hubungan antara bilangan Reynolds dan faktor gesekan dirumuskan sebagai A. Blasius, F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Untuk RE 3000 sampai 100.000. B. Von Karman, 1/F sama dengan 2,0 log dalam kurung RE akar F per 2,51 sama dengan 2,0 log dalam kurung RE akar F kurang 0,8 untuk RE sampai dengan 3 kali 10 pangkat 6. 3. Untuk pipa kasar, yaitu Von Karman, 1/F sama dengan 2,0 log D per kekasaran tambah 1,74, di mana harga F tidak tergantung pada bilangan Reynolds. 4. Untuk pipa antara kasar dan halus atau dikenal dengan daerah transisi, yaitu Coralbrook White, 1/F sama dengan min 2,0 log dalam kurung kekasaran per D per 3,7 tambah 2,51 per RE akar F kurung. B. Kerugian head minor. Selain kerugian yang disebabkan oleh gesekan, pada suatu jalur pipa juga terjadi kerugian karena kelengkapan pipa seperti belokan, siku, sambungan, katup, dan sebagainya yang disebut dengan kerugian kecil atau minor losses. Besarnya kerugian minor akibat adanya kelengkapan pipa dirumuskan sebagai HM sama dengan sigma N kali K dikali V kuadrat per 2G, di mana N jumlah kelengkapan pipa, K koefisien kerugian atau dari lampiran koefisien minor losses peralatan pipa, V kecepatan aliran fluida dalam pipa. Menurut Victor L. Streeter, yaitu untuk pipa yang panjang L per D lebih dari 1000, minor losses dapat diabaikan tanpa kesalahan yang cukup berarti, tetapi menjadi penting pada pipa yang pendek. Persamaan empiris untuk aliran di dalam pipa. Permasalahan aliran fluida dalam pipa dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Bernoulli, persamaan Darcy, dan diagram Moody. Penggunaan rumus empiris juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran. Dalam hal ini digunakan dua model rumus, yaitu persamaan Hazen-Williams dan persamaan Manning. 1. Persamaan Hazen-Williams dengan menggunakan satuan internasional, yaitu V sama dengan 0,8492 CR pangkat 0,63 dikali S pangkat 0,54, di mana V sama dengan kecepatan aliran, C koefisien kekasaran pipa Hazen, R jari-jari hidrolik atau sama dengan D per 4 untuk pipa bundar, S sama dengan slope dari gradien energi atau head losses atau panjang pipa.
atau sama dengan HL per L. 2. Persamaan Manning dengan satuan internasional, yaitu V sama dengan 1,0 per N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2, di mana N koefisien kekasaran pipa Manning, V kecepatan aliran fluida. Persamaan Hazen-Williams umumnya digunakan untuk menghitung head loss yang terjadi akibat gesekan Amerika Serikat. Persamaan ini tidak dapat digunakan untuk liquid lain selain air dan digunakan khusus untuk aliran yang bersifat turbulen. Persamaan Darcy-Weber secara teoritis tepat digunakan untuk semua rezim aliran dan semua jenis liquid. Persamaan Manning biasanya digunakan untuk aliran saluran terbuka atau open channel flow. Berikut contoh gambar pipa yang dihubungkan seri. Jika dua buah pipa atau lebih dihubungkan secara seri, maka semua pipa akan dialiri oleh aliran yang sama. Total kerugian head pada seluruh sistem adalah jumlah kerugian pada setiap pipa dan perlengkapan pipa, dirumuskan sebagai Q0 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Q0 sama dengan A1 V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3. Sigma HL sama dengan HL1 tambah HL2 tambah HL3. Persoalan aliran yang mengangkut pipa seri dapat diselesaikan dengan menggunakan pipa ekuivalen, yaitu dengan menggantikan pipa seri dengan diameter yang berbeda-beda dengan satu pipa ekuivalen tunggal. Dalam hal ini, pipa tunggal tersebut memiliki kerugian head yang sama dengan sistem yang digantikannya untuk laju aliran yang spesifik. Berikut contoh gambar pipa yang dihubungkan secara paralel. Jika dua buah pipa atau lebih dihubungkan secara paralel, total laju aliran sama dengan jumlah laju aliran yang melalui setiap cabang dan rugi head pada sebuah cabang sama dengan pada yang lain. Dirumuskan sebagai Q0 sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q0 sama dengan A1 kali V1 ditambah A2 kali V2 ditambah A3 kali V3. HL1 sama dengan HL2 sama dengan HL3. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa persentase aliran yang melalui setiap cabang adalah sama tanpa memperhitungkan kerugian head pada cabang tersebut. Rugi head pada setiap cabang boleh dianggap sepenuhnya terjadi akibat gesekan atau akibat katup dan perlengkapan pipa. Diekspresikan menurut panjang pipa atau koefisien losses kali head kecepatan dalam pipa. Dirumuskan sebagai dalam kurung F1 dikali L1 per D1 ditambah sigma K L1 tutup kurung V1 kuadrat per 2G sama dengan buka kurung F2 dikali L2 per D2 ditambah sigma KL2 tutup kurung V2 kuadrat per 2G sama dengan buka kurung F3 dikali L3 per D3 ditambah sigma KL3 tutup kurung V3 kuadrat 2G per 2G sama dengan titik-titik. Diperoleh hubungan kecepatan V2 per V1 sama dengan akar dalam kurung F1 dikali L1 per D1 tutup kurung ditambah sigma K L1 per dalam kurung F2 dikali L2 per D2 tutup kurung ditambah sigma K L2. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.